Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar pengenalan dasar Microsoft Excel untuk pemula ya. Jadi saya akan kenalkan seputar nama-nama dan fungsi secara singkat saja ya. Untuk yang kalian baru belajar pertama kali membuka Excel, ini cocok sebagai pengantar ya. Barangkali kalian di sebelumnya pernah melihat laporan seperti daftar absensi, penjualan yang tersusun seperti di tabel seperti itu mayoritas membuatnya di Excel ya. Langsung aja saya akan membuka Excelnya terlebih dahulu. Saya besarkan. Nah, ini adalah halaman awal Excel ya. Saya akan jelaskan secara singkat nama dan fungsi-fungsinya ya. Mulai yang pertama di sini, ini judul barnya ya. Terus yang di sini ini namanya Quick Access Toolbar untuk menyimpan, mengembalikan data yang terketik sebelumnya atau sesudahnya ya. Ini untuk preview printernya. Di sini ada kontrol jendela untuk minimize, juga untuk fungsi close ya. Lanjut di sini ada menu ribbon ya. Mulai dari ini semua ini menu ribbon yang di sini juga. Lanjut yang ke selanjutnya ini adalah menu name box ya, yang ada di kotak kecil ini namanya name box. Yang di sini namanya itu formula bar untuk menampilkan rumus-rumus ya. Yang di sini mulai A sampai S ini dan seterusnya ke kanan terus, yang huruf-huruf ini namanya index kolom ya. Lanjut yang selanjutnya ini ada yang nomor 1 ini sampai selanjutnya 21 ini sampai ke bawah yang angka-angka ini namanya indeks baris. Lalu yang ini seperti ini namanya sel aktif ya. Lalu yang selanjutnya ini ada di menu ini namanya tab worksheet. Nah, lanjut yang ini semua ini namanya lembar kerja ya. Lanjut ini adalah horizontal scroll bar untuk melihat data kalian ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya yang ini namanya vertical scroll bar untuk melihat data kalian ke atas dan ke bawah ya. Nah, di sini namanya pick view yang ini ya. Ini untuk melihat data kalian, terserah keinginan kalian. Kalau normal seperti ini, nah atau seperti ini tergantung dari kebutuhan kalian ya. Dan di sini itu status bar. Yang selanjutnya saya akan menunjukkan nama-nama dan fungsi yang ada di ribbon ini secara singkat ya. Mulai dari file ini gunanya untuk open ini untuk membuka data kalian yang ada di komputer ya. Print ini untuk mengeprint data kalian di printer. Save ini untuk menyimpan data yang sebelumnya sudah pernah dikerjakan. Jika save as ini gunanya untuk menyimpan data yang pertama kali dikerjakan ya. Ini untuk membuka dokumen baru Excel ya. Lanjut ke menu home ini. Di home ini ada clipboard ya, fungsinya untuk menyalin menempel bagian yang akan kalian pakai di lembar kerja ini. Tapi bisa juga pakai Ctrl C untuk mengcopy dan Ctrl V untuk mempaste, menempelkannya. Lanjut di ini ada menu font ya. Font ini gunanya untuk mengubah gaya teks, jenis huruf, ukuran dan warna. Misalkan ya, ini belajar ini, kalau saya ketik ini akan dipertebal, ini jadi miring, ini jadi punya garis bawahnya. Misalkan ini kan kalibri, saya rubah ke Arial Black. Nah seperti ini untuk membesarkan ukuran. Misalkan saya besarkan jadi 22. Ini untuk membesarkan satu tingkat, ini untuk mengecilkan satu tingkat ya. Ini untuk mewarnai, nah misalkan kuning ini mewarnai selnya ini ya. Jika yang ini untuk mewarnai teksnya. Nah seperti ini ya. Lanjut kita ke menu alignment ini. Ini untuk mengatur posisi teks dalam sel, misalkan rata kiri, rata tengah atau rata kanan. Misalkan ini ya, ini saya besarkan dulu ya. Ini gunanya untuk membuat rata tengah, rata kanan, rata kiri. Misalkan saya perlebar juga, ini gunanya untuk men-center tengahkan. Ini center tengah begini. Nah, bisa ya diklik, dicoba, dipelajari sendiri. Merger center ini gunanya untuk menjadikan data dalam satu baris gini ya, dalam beberapa kolom atau dalam beberapa baris.
ya. Wraptek ini untuk menjadikan kalimat yang panjang menjadi pendek dengan disusun secara atas bawah, ya, seperti ini. Lanjut kita ke menu number. Nah, ini digunakannya untuk mengubah format angka, misalkan angka biasa, mata uang, dan persentase ya. Ini misalkan saya klik persen ini jadi berubah jadi seperti ini, ya. Ini misalkan saya klik koma, ini jadi memiliki koma. Ini menambahkan angka di belakang 0, ya. Ini mengurangi, ya. Lanjut, ini untuk merubah formatnya, misalkan kalian ingin menjadi persen juga bisa di sini, kalian akunting bisa di sini, ya. Jadi seperti itu formatnya. Lanjut di menu style ini biasa digunakan memberi gaya khusus pada sel, misalkan latar belakang dan border. Ini biasanya sebagai fungsi lanjutan, ya. Kalian kalau pemula belum perlu belajar masalah ini. Lanjut ke menu sel ini digunakan untuk area lanjutan, ya. Jika kalian sudah punya datanya bisa menggunakan ini. Nanti untuk lanjutan, ya, kita akan belajar pengenalannya dulu. Sedangkan editing ini untuk rumus juga, ya, seperti ini pengenalan. Untuk rumus sum, average, max, min ini harus ada datanya terlebih dahulu, ya. Lanjut kita akan ke menu insert ini. Nah, ini yang di sini adalah menu untuk lanjutan, ya teman-teman, ya. Sedangkan seperti ini gunanya untuk menambahkan seperti ini lingkaran, kotak, seperti ini, ya. Misalkan saya klik gini, nah seperti ini, ya, fungsinya. Nah, ini harus ada datanya. Ini untuk mengimpor gambar dari data kalian, ya, dari file komputer, ya. Dan seterusnya ini adalah fungsi lanjutan, ya, harus ada datanya. Equation ini untuk menambahkan rumus jika kalian membutuhkan rumus, dan ini untuk menambahkan simbol jika kalian membutuhkan simbol tertentu, ya. Seperti ini, tinggal diklik ini aja, insert, ya, misalkan kayak gini. Nah, ini di close. Nah, ini sudah ada nampil, ya, di sini. Lanjut kita ke page layout. Page layout ini gunanya untuk mengatur margin, ukuran, ya, kiri kanan atas bawahnya. Di sini untuk menentukan jenis kertasnya, mau potret apa landscape nanti yang akan di print. Ini untuk menentukan ukuran kertasnya yang nantinya akan di print. Ini print area ini untuk ngeprint area-area yang kalian inginkan, ya. Break ini fungsi lanjutan. Print title ini untuk memberikan judul pada halaman print yang akan kalian butuhkan, ya. Nah, sedangkan ini untuk mematikan garis-garis yang ada di Excel-nya, di lembar kerjanya. Ini tampilkan lagi. Dan ini menu lanjutan, ya. Lanjut ke formula. Di dalam formula ini adalah lanjutan, ya. Jika ini harus ada datanya dulu, jika pemula belum perlu belajar ini. Nah, ini juga untuk fungsi lanjutan seperti grup ini menjadikan datanya lebih ramping, ungroupnya untuk mengembalikan datanya yang telah dirampingkan, ya, tapi harus ada datanya. Nah, ini juga lanjutan, ya, kalian belum perlu kalau pemula belajar sampai sini. Nah, ini juga lanjutan nantinya, ya, ini sama untuk menghilangkan garis-garisnya juga. Nah, lanjut, ini juga menu lanjutan, ya. Nitro ini gunanya untuk jika menu kalian sudah ada nitro, ini untuk membuat file kalian yang kalian ketik di Excel menjadi PDF, tinggal di create PDF seperti ini, ya. Jadi itu, ya teman-teman, terkait pengenalan Excel, fungsi Excel, ya, bagi kalian yang mau belajar Excel. Semoga ini sedikit membantu pengenalannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.